Timnas Indonesia diuntungkan dengan kekacauan yang melanda sebagian tim di grup C. Salah satunya ada Timnas Arab Saudi yang harus merestart ulang skuadnya setelah mengembalikan Herve Renard sebagai pengganti Roberto Mancini. Bahkan fokus Timnas Jepang juga sedang terganggu karena alami masalah teknis dan meminta AFC mengundur pertandingan kontra Indonesia. Cetak Gol coba merangkum kekacauan rival Timnas Indonesia di grup C sebagai berikut. Bahrain berpotensi akan pecah Dragan Talajic. Setelah berhasil menahan imbang Timnas Indonesia, Bahrain langsung koar-koar jumawa di depan media. Dragan Talajic jadi nama yang paling senang dengan hasil imbang tersebut. Saat diwawancarai Gulf Daily News, Talajic mengaku anak asuhnya sudah menampilkan performa terbaik. Pemain kami tampil bagus dan berjuang hingga saat terakhir. Meski Indonesia bermain ciamik, saya puas melihat skuad Bahrain yang bermental baja, beber Talajic. Hasil ini langsung membuat negeri Mutiara Teluk optimis bisa mengalahkan Arab Saudi. Dragan Talajic langsung yakin anak asuhnya bisa membawa 3 poin dari Jeddah. Kami telah menyiapkan segalanya untuk laga menghadapi Arab Saudi, tegas Talajic. Sayangnya, rasa optimis tersebut nggak bisa menjadi kenyataan bagi Bahrain. Bukannya menorehkan 3 poin, skuad Al-Ahmar kembali harus bermain imbang. Hasil imbang ini malah menimbulkan keraguan besar ke supporter Mutiara Teluk. Mereka kebingungan kapan negaranya bisa meraih kemenangan pertama di ronde ketiga. Kapan kita akan meraih hasil positif di ronde ketiga? Kami ingin Bahrain menang, meski hanya 1 pertandingan, tulis netizen di Instagram. Hasil imbang ini hanya membuat Dilmun Warriors berada di posisi 4 grup C dengan 5 poin. Posisi ini terancam digurus oleh Timnas Indonesia yang memiliki selisih 2 angka. Apalagi Bahrain sudah ditunggu 2 negara kuat di ronde ketiga. The Maroons akan menghadapi Cina dan juga Australia di jeda internasional bulan November. Kesulitan ini berbanding terbalik dengan koar-koar Talajic yang berjanji membawa Bahrain ke Piala Dunia. Hal ini dirinya ungkapkan ketika diwawancarai oleh FIFA. Bahrain sudah 2 kali hampir lolos Piala Dunia. Di Kroasia, ada ungkapan kalau ketiga biasanya langsung hoki. Kami yakin mendapat dukungan besar dari pemerintah yang benar-benar fokus dan berinvestasi dalam olahraga, terutama sepak bola, ucap Talajic. Koar-koar ini ternyata hanya menjadi bumerang bagi pelatih kelahiran Sarajevo tersebut. Pasalnya saat ini BFA sudah mempertimbangkan untuk memecatnya jika gagal lolos dari ronde ketiga. Gagalnya rencana Bahrain curangi Indonesia. Bahrain sendiri punya akal bulus untuk memuluskan langkah mereka lolos ke pentas dunia. Skuad negeri Mutiara Teluk ini meminta AFC memindahkan venue laga Indonesia versus Bahrain di tempat netral. BFA beralasan hal ini dilakukan karena alasan keamanan. AFC tanpa basa-basi langsung mengiyakan tuntutan tersebut. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sambil mengutuk semua bentuk pelecehan dan ancaman daring, tulis pernyataan resmi AFC. Akan tetapi, permintaan aneh negeri Mutiara Teluk ini langsung ditepis PSSI. Alasannya pemindahan venue ke tempat netral dinilai nggak adil untuk pasukan merah putih. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta. Karena sebelumnya tandingnya kan di Bahrain, ungkap anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. PSSI bahkan menjamin keamanan skuad Timnas Bahrain yang disampaikan oleh Ratu Tisha. Kami sudah memberikan yang terbaik, dan testimoni dari negara-negara lain juga sangat baik terhadap pelayanan, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di tanah air. Permintaan nggak wajar dari negeri Mutiara Teluk ini kemungkinan besar juga ditolak FIFA. Sebab FIFA sudah menggelar kompetisi internasional di tanah air tanpa insiden sedikit pun. FIFA kan sudah melihat kami menyelenggarakan Piala Dunia tahun lalu berjalan lancar, beber Yunus Nusi. Ditambah lagi FIFA hanya mengizinkan pemindahan venue jika ada alasan keamanan serius. Sebagai contoh, Iran yang harus bermain di tempat netral karena sedang mengalami konflik bersenjata. Alhasil, negeri Mutiara Teluk harus tetap bertanding di Gelora Bung Karno. Pasalnya, sanksi besar sudah menanti jika Dilmun Warriors tetap ngotot nggak bermain di Jakarta.
Pertama, BFA didenda sebesar 50.000 franc Swiss atau sekitar 910 juta rupiah. Lalu negeri Mutiara Teluk juga terancam didiskualifikasi dari ronde ketiga. Konflik pelatih dan supporter Tiongkok. Walaupun sudah meraih kemenangan atas timnas Indonesia, pelatih Branko Ivankovic masih dituntut mundur oleh para fans Cina. Mereka kurang puas dengan permainan skuad naga di ronde ketiga. Ivankovic pun akhirnya angkat bicara dan merasa dirinya nggak dihargai sebagai pelatih. Orang-orang yang melontarkan komentar serupa seringkali tidak melihat fakta. Bahkan mungkin mengatakan bahwa mereka tidak memahami situasi yang sebenarnya sama sekali. Padahal Ivankovic menjelaskan dirinya sudah melakukan banyak perubahan di laga kontra Indonesia. Sama seperti pertandingan melawan Indonesia, banyak perubahan dan penyesuaian bukanlah pilihan aktif kami, melainkan hasil analisa kami. Tambah Ivankovic. CFA selaku Federasi Tiongkok bahkan sudah mencari beberapa kandidat pengganti Ivankovic. Carlos Queiroz dinilai cocok menangani skuad naga dengan sejumlah pengalamannya. Pelatih asal Portugal ini pernah membawa timnas Iran bermain di Piala Dunia. Hanya saja CFA harus siap-siap merogoh kocek besar karena Queiroz punya kisaran gaji yang cukup besar. Menurut laporan CNN, gaji sang pelatih ditaksir senilai 4 juta euro atau 67,9 miliar rupiah per musim. Namun gaji Queiroz dinilai lebih terjangkau ketimbang Marcelo Lippi. Pelatih timnas Cina di tahun 2016 sampai 2019 ini mendapatkan gaji sekitar 20 juta euro per musim. Fokus persiapan Tiongkok yang terganggu. Fokus Cina untuk memaksimalkan sisa laga terganggu dengan keputusan aneh AFC. Pasalnya, Asosiasi Seluruh Asia ini menunjuk wasit Timur Tengah untuk laga kontra Bahrain. Kabar ini langsung menimbulkan kekhawatiran bagi publik negeri Panda. Mereka nggak ingin bernasib sama seperti timnas Indonesia yang dicurangi oleh Bahrain. Bahkan banyak media yang mendesak CFA untuk memprotes keputusan dari AFC. Salah satu desakan datang dari media terkenal Cina yaitu 163.com. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk laga tandang Tiongkok versus Bahrain. Karenanya CFA harus mendesak AFC untuk nggak milih wasit dari Timur Tengah kembali menjadi pengadil lapangan. Bunyi laporan 163.com. Negeri Panda takut kemenangan mereka akan dirampas oleh Bahrain di laga tersebut. Tambah lagi The Pearl Divers akan diuntungkan dengan status tuan rumah mereka. Kemenangan sendiri juga akan menjadi harga mati bagi skuad asuhan Branko Ivankovic. Pasalnya 3 poin dari laga melawan Bahrain akan memperbesar peluang ke Piala Dunia. Saat ini negeri Panda sendiri berada di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 3 poin. Belum lagi mereka menjadi tim dengan jumlah bobol paling banyak di ronde ketiga. Skuad naga masih harus berjuang keras untuk mendongkrak posisi mereka untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Pasalnya skuad naga sudah absen semenjak edisi tahun 2002. Arab Saudi rugi miliaran setelah pecat Roberto Mancini. Arab Saudi gagal menampilkan performa terbaiknya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad The Green Falcon hanya bisa meraih 1 kemenangan saat berhadapan dengan timnas Tiongkok. Hasil imbang menghadapi Bahrain membuat posisi Roberto Mancini semakin terancam. Pelatih asal Italia ini kemudian menyalahkan Liga Arab Saudi sebagai biang keladi pemerosotan performa. Pemain Arab Saudi harusnya bermain sebagai starter di klub mereka. Saya memiliki 20 pemain timnas yang duduk di bangku cadangan dalam kompetisi domestik. Sindir Mancini dilansir dari Aryadia. Padahal Mancini sudah melakukan segala cara untuk meningkatkan kualitas Arab Saudi. Saya sudah mencoba segala cara dan mengandalkan penyerang yang tersisa. Tetapi kami tetap nggak berhasil. Para penyerang dan pemain lainnya seharusnya bekerja lebih keras lagi, sindir Mancini. Pernyataan ini malah menjadi bumerang di mana saat Al-Hariti memintanya untuk mundur. Saya menilai solusi terbaik adalah Mancini harus meninggalkan kursi kepelatihan, ujar saat Al-Hariti. Situasi Roberto Mancini semakin terdesak setelah gagal meraih poin menghadapi Jepang. Skuad Elang Hijau harus menerima kekalahan 2 gol tanpa balas di hadapan publiknya sendiri. Mancini malah menyindir orang yang menghujatnya setelah mengeluarkan pernyataan kontroversi. Anda mau mengecek rekening saya, ucap Mancini kepada wartawan. Tanpa pikir panjang, Federasi Arab Saudi atau SAF langsung memecat Mancini dari kursi kepelatihan.
Ex-pelatih Inter Milan ini merasa sedih karena harus meninggalkan skuad negeri minyak. Pemecatan ini juga harus menguras dompet SAF karena diwajibkan membayar pesangonnya. Menurut kabar, pesangon Mancini sendiri mencapai 30 juta euro atau 507 miliar rupiah. Alasannya, Mancini masih terikat kontrak bersama skuad The Green Falcons sampai tahun 2027. Arab Saudi ditolak Zinedine Zidane. Setelah berbulat tekad memecat Roberto Mancini, Arab Saudi langsung mengalihkan fokus dengan membidik Zinedine Zidane sebagai pelatih terbaru mereka. Sayangnya, impian besar skuad The Green Falcons harus bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, pelatih asal Inggris ini menolak mentah-mentah pinangan tersebut. Kenyataan pahit itu disampaikan oleh Christophe Dugarry. Ex-rekan Zidane di timnas Prancis itu menyebut kalau Zizou enggan menangani negeri minyak itu. Kalau Zidane mau dengan Arab Saudi, pasti sudah dari dulu. Zidane punya kebebasan melatih tim yang dia mau, kapanpun dia mau. Sekali lagi menurut saya, dia nggak akan melatih Arab Saudi. Ungkap Dugarry dilansir dari RMC Media. Usai ditolak Zidane, Arab Saudi nggak mau berputus asa begitu saja. Negara yang sudah jadi langganan main di Piala Dunia sejak 1994 itu membuat keputusan cepat. Arab Saudi memutuskan balikan dengan Hervé Renard. Pelatih yang satu negara dengan Zidane ini bukanlah sosok asing bagi skuad Elang Hijau. Sebelumnya Renard pernah menangani Arab Saudi selama 4 tahun. Bahkan ex-pelatih Lille itu punya sejumlah kenangan indah bersama Salim Al-Dawsari dan kawan-kawan. Yang paling diingat tentu saat Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Renard mengatakan siap melanjutkan perjuangan karena masih disambut hangat oleh para penggemar. Saya kembali. Hubungan saya dengan Saudi, para penggemar, para pemain, dan semua kenangan gak akan pernah saya lupakan. Sekarang saya melanjutkan kisah saya dengan Saudi, ucap Renard dilansir dari Arab News. Di periode keduanya melatih Arab Saudi, Hervé Renard ditawari kontrak hingga akhir 2025. Gak cuma itu, kalau bisa tampil impresif, kontrak Renard bakal diperpanjang hingga kompetisi Piala Asia 2027. Legenda Jepang tiba-tiba bocorkan taktik. Timnas Indonesia semakin dinilai akan menjadi ancaman bagi Jepang. Pasalnya, negeri Sakura menganggap skuad Garuda mengalami peningkatan performa yang drastis. Media negeri Sakura bahkan sampai menganggap timnas Indonesia sebagai musuh yang merepotkan. Salah satunya datang dari berita yang ditulis oleh Hochi News. Tim yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong juga pernah melatih tim nasional Korea. Memiliki banyak pemain berusia awal 20-an, dan beberapa pemain termasuk bek Justin Hapner, tulis Hochi News. Selain media, Direktur JFA yakni Masakuni Yamamoto juga mengaku Jepang akan kesulitan ketika bertemu timnas Indonesia. Pertandingan di Jakarta melawan Indonesia akan sangat menantang buat kami. Kami melihat gairah supporter Indonesia sebagai suatu masalah besar. Belum lagi mereka berhasil berkembang pesat, ucap Yamamoto. Selain itu, timnas Indonesia juga mendapatkan keuntungan besar dari legenda Jepang. Ex-pelatih negeri Sakura yakni Alberto Zaccheroni membongkar kelemahan taktik mantan anak asuhnya. Dirinya menyebut kalau Jepang selalu mengandalkan stamina dan kecepatan sebagai tumpuan utama mereka. Atlet dari negara lain memang kuat, cepat. Namun pemain Jepang gak hanya memiliki kecepatan, tetapi mereka juga memiliki stamina, ungkap Zaccheroni. Selain itu, pengamat Jepang yaitu Sojijo juga memberikan 3 faktor yang bisa membuat Indonesia menang. Pertama adalah banyaknya pemain keturunan yang bermain di Eropa. Selain itu, dirinya juga menyebut kemampuan individu para pemain Indonesia yang dinilai sangat bagus. Terakhir, dirinya menyebut tentang dukungan supporter Indonesia yang sangat masif. Saking takutnya Jepang, mereka bahkan meminta untuk mengundurkan jadwal melawan timnas Indonesia. Mereka menyebut ada masalah teknis yang terjadi pada negeri Sakura. Keuntungan untuk timnas Indonesia. Banyaknya kekacauan di negara rival bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Belum lagi mereka dinilai akan kesulitan menghadapi kesulitan tersebut. Ditambah lagi hal ini akan menambah kemungkinan timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya perbedaan poin di grup C terbilang tipis. Shin Tae-yong sendiri juga dinilai harus mendengarkan perkataan dari Alberto Zaccheroni yang sudah mengungkapkan kelemahan Jepang. Hal ini dinilai bisa menjadi cara untuk mencuri poin dari negeri Sakura. Selain itu, Shin Tae-yong juga dinilai nggak boleh kembali melakukan eksperimen yang dianggap nggak perlu.
seperti merotasi pemain saat menghadapi Cina. Pelatih asal Korea Selatan ini sendiri masih optimis dengan peluang Indonesia ke ronde keempat. Kondisi para pemain tidak masalah dan saya pribadi pun baik-baik saja. Tetapi memang suasana hati tidak baik. Tapi saya yakin kami pasti bisa, ucap Shin Tae-yong. Saking seriusnya, Shin Tae-yong sampai kembali ke Korea Selatan untuk mempersiapkan segala taktiknya. Salah satu rumor mengatakan dirinya sedang berguru pada Huh Jung-mo. Pelatih ini dinilai sebagai sosok yang sukses membawa Korea Selatan memiliki segudang prestasi. Huh Jung-mo dinilai bisa memberikan ilmu penting untuk memperkuat taktik timnas Indonesia. Selain itu, sisa pertandingan di ronde ketiga juga akan menjadi ajang bagi Shin Tae-yong membuktikan kapasitasnya. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan ini kerap kali disuruh mundur oleh beberapa kalangan. Belum lagi kebanyakan negara sedang melakukan perombakan taktik untuk mendulang poin. Sebut saja Jepang yang ingin kembali meraih poin melawan timnas Indonesia. Selain itu, Arab Saudi juga dinilai akan merombak taktik milik mereka dengan datangnya Herve Renard. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Elang Hijau masih membutuhkan waktu lebih untuk beradaptasi dengan pelatihnya. Itulah ulasan kekacauan rival timnas Indonesia di grup C. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia mampu memanfaatkan hal tersebut untuk mendulang poin di ronde ketiga? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.